Betapa syoknya dan kagetnya dia saat mendengar anaknya hamil di luar nikah. Dan hamilnya itu dengan guru yang selama ini mereka eluk-elukan, mereka banggakan, mereka percayai anaknya untuk bersekolah di sana. Itu ternyata dia itu seorang predator gitu loh, yang sudah memangsa anaknya dan merusak masa depan anaknya. Bahkan istrinya saat mendengar pengakuan dari anaknya ini bahwa dia hamil itu nangis sampai kejang-kejang selama 2 jam. Bayangin aja. Bapaknya sampai bilang kalau istri saya saat itu nangis sambil kejang-kejang dan akhirnya meninggal, maka si orang itu bakal saya bunuh langsung. Apakah si jagoan itu masih bisa bernafas lega dan hahaha? Oh, belum tentu, ya kan? Kisah tragis ini, kisah penderitaan ini dimulai Harry. Jadi ada salah satu paman dari korban gitu ya. Salah satu siswi dari pondok pesantrennya si jagoan itu ya. Nah si paman ini bilang, kan si korban itu atau keponakannya lah ya, keponakannya itu kan pulang ke rumah. Mereka itu kan hanya bisa pulang itu 1 kali 1 tahun. Saat lebaran dia pulang nih si anak ini kan ke rumahnya. Tapi dia ini pulang dalam keadaan menggigil. Terus tuh gak mau makan, mogok makan, pokoknya ditawarin makan gak mau, ditanya apa-apa diem, jadi murung. Terus kalau emaknya lihat gitu diperhatiin kok perutnya kayak gede gitu kan. Kayak orang hamil lah gitu pikiran emaknya gitu kan. Emaknya kan ngerti lah ya kan mana perutnya buncit sama isi lemak sama isi bayi gitu kan. Dia bisa ngebedain namanya emak-emak, bener gak sih? Akhirnya si orang tuanya ini berusaha untuk menanyai gitu, apa yang terjadi nak gitu loh. Kamu kok bisa menggigil, kamu kok bisa kayak perutnya ini kenapa gitu. Terus dia bukannya ngejawab, dia malah menangis histeris sambil menggigil gitu loh. Dia cuma menangis gitu. Makin heran dong yang namanya orang tua, bener gak sih? Kok ditanya malah bukan jawab, bukannya tenang. Maksudnya kita tanya baik-baik, tapi kok responnya malah yang menangis histeris gitu kan. Wah pasti kaget banget kan. Akhirnya 2 hari setelah lebaran itu keluarganya langsung membuat BAP atau berita acara pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Mereka melaporkan keadaan dari anaknya ini. Pamannya ini melaporkan ke Polda Jawa Barat bersama temennya yang juga seorang pengacara dari Garut. Jadi mereka berdua itu dan keluarganya juga datang bersama-sama ke Polda Jawa Barat untuk melaporkan hal ini. Setelah ditanya-tanya kenapa gitu loh, maksudnya dari polisi juga kan bertanya ke keluarga gitu, awalnya gimana sih ceritanya gitu kan, kok bisa sampai seperti ini gitu. Akhirnya ponakannya ini mungkin diperiksakan ke bidan dan diketahui bahwa dia sedang mengandung. Awalnya keluarga mengizinkan anaknya mereka itu untuk ikut belajar di pondok pesantren itu karena yang pertama adalah biayanya gratis ya kan. Mereka kan bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu, sehingga begitu ada tawaran sekolah gratis dan mereka juga pengen banget dong anaknya itu bisa sekolah gitu kan. Ya udah tanpa berpikir lama mereka langsung mendaftarkan anak mereka gitu. Terus juga dilihat-lihat juga nih anak tuh pintar ngaji gitu kan. Jadi memang cocok nih kayaknya kalau dia di pesantren kan. Nah awalnya tuh pikiran mereka kan lurus lempeng kayak gitu kan. Si anak ini mulai sekolah itu dari sekitar 2016-2017 lah gitu masuknya. Awalnya anak ini tuh dimasukkan ke pondok tahfiz Al-Ikhlas dulu nih. Setelah itu sama si Harry nggak tahu kenapa dipindahin ke Madani Boarding School. Katanya kalau anak yang di bawah umur atau yang masih kecil itu memang dia ditempatinnya di Pondok Tahfiz Al-Ikhlas. Tapi kalau anak yang sudah usianya sudah lebih besar itu tempatnya di Madani Boarding School. Jadi dia tuh
tempatnya tuh per kategori umur gitu ya. Kalau yang kecil di mana, kalau yang gede di mana. Akhirnya mungkin dia sudah mulai mau terbuka kepada keluarganya karena dia mungkin merasa ya satu-satunya yang bisa melindungi aku dia cuman keluarga gitu kan. Akhirnya anaknya ini mulailah bercerita bahwa dia mulai dirayu-rayu oleh Heri Wirawan, si sang jagoan kita ini, itu mulai tahun 2018. Dan si jagoan itu mulai menggauli anak ini di tahun 2019 sampai 2021. Dan yang terakhir pulang itu adalah bulan Mei 2021 ini. Sehingga di sana kan seperti yang kita tahu ya, Heri itu kan istilahnya ingin memiliki semua siswi yang ada di pondoknya dia, sehingga HP mereka pun semuanya disita sama si Heri. Jadi tidak bisa tidak ada yang namanya komunikasi antara siswa itu dengan keluarganya gitu. Jadi mereka nggak bisa komunikasi. Ya udah, ya pulang cuma bisa setahun sekali. Jadi sekalinya ketemu tiba-tiba duk jeng, udah pada hamidun gitu loh say. Ada juga korban lain Mak yang melapor ke Polda Jawa Barat. Nah si ayah dari korban ini inisialnya adalah YY. Beliau itu usianya 44 tahun. Jadi si bapak ini menceritakan bahwa betapa syoknya dan kagetnya dia saat mendengar anaknya hamil di luar nikah. Dan hamilnya itu dengan guru yang selama ini mereka eluk-elukan, mereka banggakan, mereka percayai anaknya untuk bersekolah di sana. Itu ternyata dia itu seorang predator gitu loh, yang sudah memangsa anaknya dan merusak masa depan anaknya. Bahkan istrinya saat mendengar pengakuan dari anaknya ini bahwa dia hamil itu nangis sampai kejang-kejang selama 2 jam. Bayangin aja. Bapaknya sampai bilang kalau istri saya saat itu nangis sambil kejang-kejang dan akhirnya meninggal, maka si orang itu bakal saya bunuh langsung. Karena saking keselnya, emosinya, dan hancurnya perasaan orang tua begitu tahu anaknya hamil di bawah umur, di luar nikah, dan dengan orang yang mereka percaya. Awalnya anaknya itu kan gak mau cerita ke bapaknya, ke emaknya, dia gak mau cerita gitu loh. Sampai waktu itu kan dia pulang nih, ceritanya pulang ke rumahnya ya kan dari pondok. Nah tiba-tiba tuh malam-malam dia pengen pipis, pengen buang air kecil. Nah dia minta ke bapaknya untuk nemenin ke kamar mandi. Pas lagi dianterin ke kamar mandi, kok bapaknya ngeliat nih anak kok jalannya beda ya gitu loh. Gak seperti biasanya, namanya ayah itu kan kenal banget dong gerak-gerik anaknya sendiri. Nah dan juga mungkin ini yang namanya insting dari orang tua gitu loh, ya kan, batin. Kok beda gitu loh dari jalannya gitu, tapi dia gak berani nanyain langsung ke anaknya. Nah dia malah berkonsultasi dengan seorang kiai gitu loh. Dia bertanya tentang keadaan anaknya, dan setelah beberapa kali konsultasi ke kiai tersebut, akhirnya si anak ini dengan sendirinya dia mau menceritakan apa yang telah dia alami selama di pondok kepada orang tuanya gitu loh. Jadi dia mengaku bahwa sudah dilecehkan seksual oleh si gurunya tersebut. Jadi dia itu bilang bahwa dia itu sudah memiliki anak berusia 1,5 tahun dari si kucrut itu gitu loh. Awalnya pas waktu kejadian itu anaknya itu menolak saat dipaksa untuk berhubungan badan dengan si Heri itu. Bahkan kejadian yang pertama itu tuh sempat gagal gitu, gak jadi tuh, gagal. Nah yang namanya Heri kan, namanya predator itu kan kagak kapok gitu kan, masih cuma sekali gagal udah ini, wah dia pantang menyerah dong ya kan. Akhirnya dia mencoba lagi nih dengan mengajak si anak itu untuk ke kantor apalah gitu kata bapaknya, kantor apa dia lupa gitu kan. Nah setelah dia mau pergi ke kantor itu malah dibawa ke hotel gitu kan. Ya udahlah, dilakukanlah di hotel tersebut. Dan yang kasihannya itu sekarang anaknya itu tidak mau bersekolah lagi. Dia menjadi anak yang murung, anak yang pendiam, anak yang tidak banyak ngobrol, bahkan sudah tidak ceria lagi gitu loh, dan tidak mau sekolah sekarang. Jadi menurut korban itu di wilayah mereka itu sudah ada 4 orang yang menjadi korban, 3 orang hamil dan 1-nya tidak hamil.
mereka juga kan masih memiliki hubungan saudara. Sesama korban itu masih ada ikatan saudara. Keluarga korban juga berharap bahwa si predator kucrut itu bisa dihukum maksimal, yaitu hukuman mati katanya. Jadi udahlah gitu kan, minimal tuh orang mesti dikebiri katanya. Dan kita sih pengennya dihukum yang paling berat, yaitu hukuman mati aja, dia bilang. Gitulah ya, yalah secara anaknya udah banyak banget itu keluarganya yang dihamilin kan. Diduga siswi yang sudah digauli atau diperkosa itu jumlahnya 21 orang. Saat ini ya diduga 21 orang, mungkin bisa saja bertambah. Dan 8 orang yang hamil. Bahkan salah satu dari mereka sudah ada yang melahirkan 2 kali. Jadi totalnya ada 9 orang anak dari si predator kucrut itu. Kasus ini sekarang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dan sudah bergulir ke Pengadilan Negeri Bandung mulai November 2021. Namun publik baru mengetahui 7 Desember 2021. Seorang ahli psikologi forensik, Bapak Reza Indragiri Amril, mengatakan bahwa lazimnya seorang pelaku yang sudah melakukan pemerkosaan kepada korbannya itu biasanya jika diketahui sang korban itu sudah hamil atau lagi hamil, itu biasanya akan menyuruh aborsi kepada si korban gitu kan, biasanya gitu. Tapi ini tidak terjadi dengan si predator kucrut itu gitu loh. Dia malah menyuruh anak-anaknya, siswi-siswinya itu yang sudah hamil itu, biarlah dia melahirkan anaknya ke dunia ini gitu. Lalu apa motif dari Heri Wirawan tersebut? Kemungkinan gitu ya. Dia itu kan nanti kan gini loh, ada fakta persidangan yang mengatakan bahwa jika ada santriwati yang melahirkan di bawah umur, itu anaknya, bayinya dianggap adalah anak yatim piatu gitu. Jadi inilah yang dipakai senjata untuk si predator kucrut itu menerima sumbangan gitu loh. Jadi kan dia kan baru melahirkan kan, si santri ini kan di bawah umur dan melahirkan seorang bayi. Nah seorang bayi itu kan dianggapnya kan dia adalah anak yatim piatu. Jadi dia bilang bahwa oh ini tuh ada anak yatim piatu yang dititipin di pondok kita gitu loh. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin ekonominya berada gitu kan, bisa menyumbangkan, menyisihkan untuk anak-anak yatim piatu gitu loh. Jadi itu istilahnya senjatanya, permainannya dia untuk bisa mendapatkan sumbangan-sumbangan dari banyak warga gitu. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, yaitu Ibu Diah Kurniasari. Ibu Diah ini dia itu mendampingi para korban selama ini dia yang mendampingi korban-korban dari si predator kucrut itu. Nah, jadi dari kesaksian korban-korban itu ternyata mereka itu malah pernah dijadikan sebagai kuli bangunan dalam saat membangun pondok pesantren di daerah Cibiru. Saat ini Ibu Dia mendampingi 29 dari korban si predator kucrut itu, dan 12 orang itu masih di bawah umur. Dari 12 orang siswi tersebut, 7 orangnya itu sudah pernah melahirkan. Dan Ibu Dia ini juga menyebutkan bahwa ada program Indonesia Pintar atau PIP itu juga yang biasanya diberikan untuk korban, itu malah diambil alih oleh si predator kucrut itu. Gimana gak kucrut coba? Udah ngehamilin, udah punya anak banyak, sampai dana aja tuh sama dia diambil. Menurut Sekretaris MUI Jawa Barat yaitu Bapak Rafani Ahyar mengaku sangat prihatin dengan adanya kejadian ini. Bapak Rafani Ahyar itu menilai bahwa si Heri ini dia itu memiliki kekuasaan penuh atas pondok pesantren yang ia bangun sendiri itu. Kan itu pesantrennya itu beda ya, pesantren tahfiz. Jadi biasanya pesantren tahfiz itu memiliki guru yang lebih sedikit dibandingkan pesantren lainnya. Apalagi pesantren yang berbasis sekolah gitu loh. Pasti yang namanya pesantren lain yang berbasis sekolah itu dia gurunya banyak, ada kurikulumnya, ada silabusnya. Beda dengan pesantren tahfiz yang didirikan oleh Heri. Apalagi katanya kan dia sendirian. Jadi ya dia mempunyai otoritas yang full
gitu loh. Kekuasaan yang full 100% yang dia pegang. Dia mau bikin apa kek, mau bikin ada pelajaran kek, nggak ada pelajaran kek, hari misalkan satu hari istirahatnya 5 kali kek, itu mau dia gitu, suka-suka dia gitu. Jadi ya bebas, toh pesantren dia, sekolah-sekolahan dia, gurunya juga cuma dia. Oleh karena itu dia bebas bergerak di dalam pondoknya itu dengan leluasa. Jadi dia mau ngapain siswi-siswinya juga bebas aja, Mak. Bahkan yang lebih kasihan lagi, menurut Ibu Atalia Praratya atau istrinya Bapak Ridwan Kamil itu mengatakan bahwa saking mereka itu kan udah pernah, maksudnya mereka itu kan sudah pernah melahirkan, ya kan, berarti mereka sudah memiliki anak. Nah, mereka kan setelah keluar dari pondok pesantren itu kan mereka masing-masing bersekolah. Ada 3 orang anak yang ketahuan oleh pihak sekolah yang baru ini bahwa dia udah punya anak dan akhirnya dikeluarkan. Dan menurut dari kesaksian para korban, Harry juga memperlakukan siswi-siswinya ini tidak manusiawi. Mengapa? Jadi ternyata ya saat siswinya ini kan bilang nih, Babe gitu kan, ayah hamil nih gitu kan. Dia langsung inisiatif tuh, otaknya kerja kan, dia kan ini pinter ya kan, otaknya encer. Jadi setiap siswi yang hamil itu sebenarnya dipindahkan ke sebuah rumah khusus yang menampung anak-anak hamil di situ. Ya anak-anak hamil hasil perbuatannya dia tentunya, bukannya anak-anak hamil yang lain gitu kan. Nah setelah itu mereka akan dikembalikan ke pondok saat mereka sudah pulih, sudah melahirkan, sudah bisa seperti keadaan semula, itu baru dipindahin lagi. Nah rumah itu yang dia khususkan itu diberi nama base camp. Jadi kalau ada anak yang hamil itu langsung dipindahin ke base camp gitu. Dirawat lah mungkin ya sampai dia 9 bulan melahirkan dan sudah punya anak, baru dia dipindahkan lagi ke pondok. Nah, begitu ada anak yang lahir, otomatis kan tetangga pada bilang dong, itu anak siapa gitu kan, kok ada bayi baru lihat gitu. Nah pasti mereka bilang bahwa ini adalah anak yatim piatu atau bayi yatim piatu yang dititipkan, yang baru saja dititipkan ke pondok kami gitu. Jadi ya itulah yang dijadikan senjata oleh si predator kucrut itu buat nerima sumbangan gitu loh, buat minta sumbangan, buat makan ya gitu. Harry juga memiliki kamar itu di lantai bawah. Dan di kamar itulah dia selalu melakukan aksi-aksi bejatnya kepada para siswi yang ada di pondok. Kalau si predator kucrut itu lagi kebelet ya, dia tuh lagi kebelet kan, panas dingin kan. Nah dia langsung mencari siswinya untuk masuk ke kamarnya. Udah masuk ke kamarnya, nah kan yang namanya anak kecil, bocah ya di bawah umur, pasti kan takut dong, aduh mau diapain nih gitu kan. Nah udah walaupun dia anaknya udah nangis ketakutan di dalam kamar, tapi si predator kucrut itu tetap merudah paksa anak siswinya tersebut gitu di kamar itu. Dan yang anehnya ini gosipnya ya, nggak tahu benar atau enggak, tapi ini menurut kesaksian dari para korban, mereka tuh kan sudah menolak ya saat disuruh atau dipaksa itu kan mereka menolak. Nah tiba-tiba itu dia suka membisikkan kata-kata yang langsung luluh gitu loh. Kebanyakan dari korban tuh langsung jadi mau gitu. Dia membisikkan kata-kata, entah kata-kata apakah itu, bisikan gaib dari manakah itu, kita masih belum tahu. Dan kalau misalkan ternyata udah dibisikin kata-kata goib itu masih belum mempan, nah dia biasanya melontarkan kata-kata manis nih. Jangan takut nak, gak ada seorang ayah yang ingin menjerumuskan anaknya gitu loh. Pokoknya dia dengan bahasa kebapaan banget gitu. Nah kadang-kadang dia juga agak keras gitu ke anaknya kalau anaknya itu menolak gitu. Akibat dari aksi bejatnya itu akhirnya lahirlah 9 orang bayi ke dunia ini ya kan. Nah si predator kucrut itu kan mulutnya manis banget ya kan. Dia bilang gini, kalau misalkan ada korbannya yang hamil, bilang hamil ke dia pasti ngomongin gini, ya udah nak gitu, lahirkan anak itu ke dunia. Kita akan merawat dan membesarkan bersama-sama. Kita akan berjuang bersama-sama. Tenang aja, pokoknya biaya dia dari kecil sampai dia kuliah biar bapak yang akan biayai gitu loh. Bahkan mungkin nanti dia akan jadi polisi atau jadi apa gitu. Jadi pokoknya kamu tenang aja gitu. Anak yang kamu lahirkan itu bisa bapak jamin kehidupannya akan tidak kekurangan gitu. Kamu gak usah mikirin uang. Dia juga mengatakan kepada korbannya bahwa guru itu adalah Salwa Zahra Atsila.
Jadi guru itu harus ditaati gitu loh. Jadi mereka yang mau nggak mau karena mendengar kata-kata itu, guru itu harus ditaati, ya udah akhirnya mereka patuh dan nurut dan taat kepada apa yang diinginkan oleh si Kucrut itu. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan juga itu menyerukan bahwa si predator Kucrut ini harus dihukum dengan maksimal, yaitu dengan hukuman kebiri. Ya, mereka mencuat-cuat bahwa ini orang harus dikebiri karena biar apa? Biar kapok say, biar jerak gitu. Mereka mendesak kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang maksimal kepada pelaku dan memberikan restitusi kepada para korban gitu. Jadi mereka semua masyarakat bahkan sampai pejabat. Jadi bukan hanya masyarakat saja tapi juga banyak orang petinggi-petinggi yang menginginkan untuk si predator Kucrut ini dihukum maksimal. Bahkan menurut Bapak Reza Indragiri, Amrel itu mengatakan bahwa kebiri itu tuh bukan hukuman, tapi itu tuh upaya penyembuhan kepada pelaku. Jadi kalau misalkan masyarakat ingin si predator Kucrut ini dihukum sesakit-sakitnya itu, ya udah hukuman mati aja gitu loh. Jadi kalau hukuman kebiri itu bukan sebuah hukuman di negara ini, tapi upaya penyembuhan dia supaya kapok, jera dan gak berbuat begitu lagi. Nah, untuk saat ini hukuman dakwaan kepada si predator Kucrut itu kan hukuman 15 sampai maksimal 20 tahun penjara gitu. Tapi ya mungkin bisa berubah lagi nih Mak ya hukumannya. Karena kita nggak tahu perkembangannya, karena ini kan proses masih berkembang nih, lagi viral-viralnya nih ya kan sama si predator Kucrut itu, karena itu lagi artis dia kan, lagi naik daun. Nah, Mama semuanya, ini adalah kisah terbaru yang kami update hingga saat ini. Jadi nanti informasi ini pastinya akan selalu berkembang lagi. Buat Mama semuanya ya, kalau ingin menyekolahkan anak kita ke sebuah lembaga pendidikan apapun itu, ya itu baik. Lembaga pendidikan manapun, pondok pesantren atau apapun itu semua netral dan baik adanya. Hanya yang perlu adalah kita waspadai dan kita harus tahu latar belakang dari orang yang akan menjadi gurunya gitu loh. Ya kan? Dan ternyata bahwa si gurunya ini tidak memiliki dia latar belakang mondok gitu loh, pesantren gitu. Jadi dia bukan seorang ustadz, bukan juga seorang kiai gitu. Jadi kita harus memastikan lebih lagi bahwa kepada siapakah kita akan mempercayai anak kita untuk bersekolah gitu. Apalagi untuk mondok gitu kan, tinggal di sana jauh dari kita, jauh dari pantauan kita. Ya, jadi Mama semua harus lebih waspada dan berhati-hati dan jangan tergiur dengan kata-kata manis apalagi dengan iming-iming gratis. Gratis boleh, tidak salah dan sah-sah aja, tapi kita harus lebih waspada, harus lebih mengenal siapa sih sosok di balik dari pondok pesantren tersebut atau lembaga pendidikan tersebut. Begitu ya Mak ya. Oke, semoga kejadian ini juga bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua gitu kan. Untuk kita sebagai orang tua bisa lebih menjaga, melindungi dan lebih hati-hati kepada anak kita bergaul dengan siapa gitu. Oke Mak ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke Mak. Terima kasih buat semua yang udah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita yang keren-keren dan seru-seru dari Aileen Yen. Oke, sampai ketemu lagi di cerita-cerita seru lainnya. Bye-bye, I love you.